alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirina wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru ulun ayahanda Tuan Guru Kiai Haji Hasanul Masri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat kita din sekeluarga dan hajat-hajat kita barotan, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan ayahanda Tuan Guru Dr. Andus Haji Badrun, yang sama-sama kita muliakan Guru Talhah Kai Penghulu, Guru Sarwani, Guru Yahya, dan para guru-guru yang berhadir. Mudah-mudahan dengan berkah sedin Allah mengabulkan hajat kita dunia wal akhirah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah ma'a syukrillah. Segala puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat hidayah, taufik dan inayahnya sehingga kita bisa kembali di malam Jumat ini sama-sama melaksanakan salat maghrib dalam keadaan berjamaah, salat sunnah, baca wiridan, salat hajah, baca surah yasin, istighfar, salawat dan zikir. Kemudian kita membaca kitab Fanawar bagi hati sambil kita menanti datangnya waktu isya. Mudah-mudahan dengan berkah berkumpulnya kita ini menyebabkan nantinya kita berkumpul bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam marilah selalu kita ucapkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan kerabat pengikut dzurriyyat beliau sampai hari kiamat. Yang mana dengan berkah beliau kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik ummah. Dan sebelum ulun bacakan kitab pada malam hari ini, terlebih dulu ulun banyak-banyak minta maaf, halal, minta ridha, minta ampun lawan sampian-sampian marotaan. Kalau nantinya dalam penyampaian ulun terdapat kesalahan baik yang ulun sengaja atau yang tidak ulun sengaja, jadi berilah pada ulun. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa ja'alana wa iyyakum wa iyyakunna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna ya rahmanu ya rahim min awliyaikal muttaqin. Dan ketahui olehmu bahwasanya makna taubah pada lugat, pada bahasa, pada kamus ialah kembali dan pulang. Asal makna taubat itu ialah kembali. Karena ketika kita melakukan maksiat berarti kita telah lari daripada Allah, lari daripada rahmatnya Allah, lari daripada kasih sayangnya Allah, lari daripada anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ujar orang Bahari, bila banyak dosa lalu sial hidupnya. Contoh, coba kita perhatikan orang-orang yang memperhatikan sembahyang 5 waktu, hidupnya tenang, adem, ayem. Coba kita perhatikan orang-orang yang hidupnya penuh dengan kemaksiatan, hidupnya penuh dengan masalah, silih berganti datang, yang itu bukan disebut dengan ujian, tapi itu sebenarnya adalah teguran dan azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukan taubah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pada lugat, pada kamus. Adapun pada syara', pada syariat, barang yang terhimpun padanya 3 rukun. Arti taubat adalah orang yang menghimpun 3 syarat daripada syarat taubat. Pertama, menyesal atas mengerjakan maksiat karena Allah Ta'ala. Menyesal ketika kita menggawi dosa, tapi menyesalnya itu karena Allah, bukan karena yang lain. Karena maaf banyak orang menggawi maksiat kemudian menyesal. Menyesalnya bukan karena Allah. Contoh, orang pemainan ditangkap polisi, menyesal aku jadinya. Kenapa? Karena ditangkap polisi. Menyesalnya itu karena ditangkap, bukan karena Allah. Orang pemainan menyesal aku aja. Kenapa? Inya kalah. Coba menang lagi juga. Nah, ini ngarannya lain menyesalnya. Berarti menyesalnya karena duniawiyah, bukan karena Allah Ta'ala.
Orang misalnya mencuri, menyesal aku aja. Kenapa menyesal? Karena dipukuli orang kampung, ketahuan. Bukan karena Allah. Orang menyambati orang lain, menyesal aja. Kenapa? Karena dilaporkan orang ke IRT, pembakal lawan polisi. Lalu bebaik himpal duit. Nah ini menyesal juga. Tapi menyesalnya karena perkara-perkara dunia. Makanya musannif di sini membawakan menyesal karena Allah Ta'ala. Banyak orang-orang yang melakukan maksiat dan mereka mengatakan menyesal, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka tidak sah taubat mereka yang tidak menyesal atau menyesal ia tiada karena Allah Ta'ala. Nah, jadi orang tadi kada dihukumkan taubat lagi. Karena at-taubatu an-nadamah, an-nadamah ay nadamah menyesal lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, bukan menyesal karena yang lain. Seperti menyesal ia karena bala yang turun atasnya disebabkan maksiat itu. Setiap maksiat, sekecil-kecil maksiat, apabila kita lakukan itu mengundang murkanya Allah. Kalau Allah Ta'ala sudah murka, Allah akan kirimkan bala bencana. Allah kirimkan musibah. Makanya kita ini baisian awak kadang bisa salismaan, kadang bisa rastung, kadang bisa marap dingin, kadang bisa sakit gigi. Nah, itu harusnya ketika datang kepada kita itu menjadi peringatan kita, apakah ada dosa yang telah kita lakukan. Lah kalau orang menggawi dosa langsung dikirim Allah Ta'ala bala, itu tandanya Allah masih sayang. Dulu ada kisah di negara, orang tadi nih katulahan. Kisah-kisah orang katulahan kan banyak lah. Banyak orang-orang kisah nang katulahan ya orang bahari. Mbah menyambati tuan guru langsung bangkak muntung. Berarti Allah Ta'ala sayang. Langsung minta maaf. Nah berarti kan masih ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang bahayanya kita menyambat orang lalu kita kada sadar Allah sangit, Allah julung musibahnya apa? Su'ul khatimah. Ini nang membahayakan. Su'ul khatimah ini nang membahayakan. Makanya ketika kita melakukan maksiat itu, kalau Allah mengirimkan ujian berarti Allah masih sayang. Allah mengirimkan teguran berarti Allah masih cinta kepada kita. Nang bahaya itu istidrat dilanjur oleh Allah Ta'ala. Semakin maksiat semakin sukses. Semakin maksiat semakin sehat. Semakin banyak dosa nang digawi semakin kuat. Nah ini na'udzubillah summa na'udzubillah, bisa menjadi su'ul khatimah. Dan yang kedua, syarat daripada taubah ialah meninggalkan akan maksiat yang taubat ia daripadanya. Maka tidak sah taubat mereka yang tiada meninggalkan ia akan maksiat yang taubat ia daripadanya. Ketika kita melakukan satu dosa, kita taubat, maka kita tinggalkan dosa itu. Jangan dia orang bari taubat sambal. Padasnya satu mat, ampih padas ia pulang. Sambal itu kan acan, biasa kita makan biasanya makan beacan. Padasnya aja. Tahu wae gurung padas tapi tetap ae menculit. Yang kita tahu wae taubat tapi tetap menggawi. Banyak konak taubat ya, tapi kada menggawi. Ada menggawi. Yang ketiga, mencita-cita atas ketiadaan kembali ia kepada umpama maksiat yang taubat ia daripadanya. Berniat jangan mengulangi lagi. Maka tiada sah taubat mereka yang tiada mencita-cita atas ketiadaan kembali kepada umpama maksiatnya itu. Ini jika maksiat itu tiada meninggalkan fardu
bergantung manusia. Adapun jika ada dosanya itu meninggalkan umpama fardu sembahyang, maka wajib pula atasnya mengqadha segala fardu yang luput ia. Itu sembahyang nang kada tagawi diqadha, puasa nang kada tagawi puasa wajib qadha, zakat nang wajib nang belum terbayar bayari. Dan jika ada maksiat itu bergantung dengan manusia seperti mencuri harta orang, maka disyariatkan memulangkannya. Bulikakan. Duit nang kita ambil, duit nang kita korupsi, bulikakan. Akan harta itu, atau kita menculasi orang, bulikakan. Atau gantinya umpamanya yaitu atau minta halal ia daripadanya dengan tafsil pada madhab kita Syafi'i. Madhab Imam Syafi'i wajib kita minta maaf lawan orang kalau kita ada hak lawan orang lain tadi secara terperinci kesalahan kita. Ulun banyak-banyak minta halal, minta ridha, minta maaf, minta ampun, tasambat pian ini. Itu kalau madhab Imam Syafi'i. Adapun bersalahan dalam mazhab Imam Malik memadam minta halal dengan ijmal. Kalau menurut Imam Malik minta halal lah, minta ridha, minta ampun, minta maaf zahir batin dunia akhirat, ulun ada salah lawan pian. Udah. Tapi mun aibnya itu pacangan kita kuya, pacangan memudaratkan bagi kita atau diri orang lain, kada usah dikuya. Usah dikuya. Mun pacangan memudaratakan, baik minta halal secara ijmal nih, secara garis besarnya. Maka jika tiada memulangkan dan tiada menghalalkan oleh yang mempunyai dosa tadi, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh ia pada mengikhlaskan taubatnya dan memohonkan akan Allah Ta'ala, mudah-mudahan menjadikan ia akan yang mempunyai harta itu ridha pada hari kiamat. Misal kita ada salah lawan orang, nah bapada asa kadewani orangnya jaga benar, bawa betanang dulu musuh harat misalnya, ya kah? Ya kalau misalnya mau nyekpian bapada ulun minta maaf lah lawan pian, ulun misalnya tak anu ini, nyata kita dipukulinya misalnya harat bener nih. Nah lalu kita banyak-banyak beramal beribadah lawan Allah Ta'ala, berdoa lawan Allah Ta'ala. Di antara amaliyahnya nih, ini kalau sudah kada kawalah, asa kada mampu kita misalnya berpadahal orangnya, atau orang yang kita ada salah lawan sidinnya sudah meninggal, atau sidinnya kada ada lagi, hilang tanpa jejak. Nah kemana kita mencari? Atau jauh benar di Jakarta sana misalnya, ongkos menunti sana kada kawa, lalu banyak beramal. Di antaranya ujar Rasulullah, amaliyah yang dianjurkan kalau kita banyak hak salah lawan orang lain, itu di antaranya dalam hadis Nabi, hadisnya panjang lah, kesimpulannya aja, di antara amaliyahnya itu adalah kita baca surah Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad sebanyak 100.000 kali. Banyaknya jesidin asa pacul wihang ulun membaca guru 100.000. Jangan salah paham dulu, kada sekali duduk bang nang kayak itu boleh dikaridit. Nah sah, tapi berniat bang, ya Allah ulun membaca surah Al-Ikhlas dina berniat sampai 100.000 ya Allah, hendak menabus kena kalau pina ada hak-hak ulun, kesalahan-kesalahan ulun lawan makhluk engkau ya Allah, mudahan pian karena marhamati ulun. Baca, hitung, catat sehari 100, 200, 300, 400 catat sampai 100.000 kena. Tuntung, hanya berdoa, ya Allah undah tuntung nah 100.000 menebus diri ulun. Ini kalau sudah kada mampu lagi, nang kayak tadi kisahnya Qul huwallahu ahad, karena surah Qul huwallahu ahad itu suratul wilayah. Orang nang Nabi ketujuh mengamalkan surah Al-Ikhlas, ujar para ulama sufi akan dijadikan Allah sebagai kekasih Allah.
Wa suratul ma'rifah, surah Al-Ikhlas itu diberi nama juga surah ma'rifah. Orang yang senang mengamalkan surah Al-Ikhlas akan diberi Allah Ta'ala ma'rifah di dalam hatinya. Nah, jadi ini pembahasannya panjang. Mudah Allah mengabulkan hajat kita dunia wal akhirah. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ridai kita. Mudah-mudahan orang yang ada hak kita lawan orang-orang itu meridai kesalahan kita, menghalalkannya. Amin ya rabbal alamin. Dan ulun minta kita sama-sama berzikir atau bertahlil sedikit untuk menghadiahi abahnya Guru Syarwani yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudahan sedih masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin.